Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Lambaikan tangan kita. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Amin. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Amin. Berikan hati kita untuk Tuhan malam hari ini. Kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berkuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ada sampai hari ini. Kami bisa berkumpul, bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan. Kami bisa datang bersama-sama Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan malam hari ini kami bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hari ini datang di tengah-tengah kami. Engkau berdaulat bertata atas setiap ujian umat-Mu malam hari ini. Kami Tuhan akan menerima sukacita, damai sejahtera daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur harapanku Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya.
kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, sanggup mengatasi setiap langit dan bumi. Hanya Engkaulah Raja yang layak kami agungkan malam hari ini Tuhan. Biarlah kami mengalami pribadi lepas pribadi malam hari ini Tuhan. Pilih kami Tuhan, setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darah menakutkan. Serta kita suku bangsa, semua makhluk dan ular. Berikan berikan Tuhan, pujian anak domba. Coba suaranya mana? Shalom, shalom. Jangan beri kemuliaan Tuhan malam hari ini. Kasih senyuman buat kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkatimu.
berkuasa. Siapa Bapak Ibu Saudara? Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Ada nama yang berkuasa ya, namanya Tuhan Yesus. Dan kemudian silakan mungkin dari anak-anak Rokwa ini mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Kami persilakan. Ya. Kasih tepuk tangan untuk anak-anak yang hebat ini. Yuk, mari. Shalom. Puji Tuhan, yang pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua kami mengucap banyak terima kasih kepada semua jemaat, Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta semua kalian beribu semua di sini. Kami sangat sekali atas respon dari jemaat-jemaatnya. Dengan senang hati, muka yang paling tersenyum dengan salah. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Dan kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian.
Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, dan kami tahu Tuhan tak pernah kecewa. Karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami dalam sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Jalan hidup karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, dan kami tahu Di pujian ini kami selalu mencari yang berkuasa, tapi kami menemukan nama yang spesial, yaitu nama Yesus yang kami andalkan. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah karena anak-anak pujian yang sangat memberkati kita semua, amin. Biasanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Ku tidak akan
Hidup kami limpah dengan ucapan syukur malam ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bahwa kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami malam ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah firman yang hidup, firman yang berkuasa boleh kami terima malam ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami sampaikan malam ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah dalam apapun juga Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup untuk menolong kami saat ini. Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan-jalan dalam hidup kami. Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan setiap penyakit kami. Dan Tuhan yang sanggup untuk memberikan masa depan dalam hidup kami. Thank you Lord, praise the Lord. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu malam ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Supaya kami bisa menangkap apa yang Kau mau saat ini Tuhan. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap menerima firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Shalom. 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 Tolong lambaikan tangannya siapa yang siap untuk menerima firman Tuhan malam ini. Belum semua lambaikan tangannya saudara. Ketika kita melambaikan tangan, kita yakin dan percaya kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehat semua? Sehat semua? Amin. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang penuh dengan gembira. Kalau orang Papua, gembira, gembira. Syukur sekali saudara. Hari ini kita akan mengalami Tuhan, amin. Hari ini, malam ini, kita akan memperoleh sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Saudaraku, saya sudah menerima apa? Hari ini saya akan berbicara tentang apa, saudara? Sudah membaca dari Bapak Gembala. Apa, saudara? Don't give up. Apa artinya, saudara? Apa? Don't give up. Don't give up. Jangan menyerah. Katakan sampai kanan kirimu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Amin. Saudaraku, don't give up. Kalau temennya lagi loyo, don't give up. Jangan menyerah dalam keadaan ini. Saya yakin dan percaya hari-hari ini banyak orang frustasi, banyak orang stres. Kenapa saudara? Hah? Kenapa nangis? Ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang frustasi melihat keadaan zaman yang semakin hari ini tidak semakin baik. Semakin apa saudara? Semakin menurun. Ekonomi semakin susah. Kenapa lagi saudara? Hari-hari ini yang dihadapi oleh orang-orang sekarang ini, bahwa kita itu kalau mikir dunia ini tidak ada habisnya saudara. Jadi kita akan baca sama-sama di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Saya undang saudara sama-sama kita baca dengan yang apa? Semangat, lantang, dan penuh percaya diri ya. Ini ayat bukan untuk Bu Lydia, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya. Untuk siapa? Saya. Saya mundur sini ya. Untuk siapa? Saya. Ayo. 1, 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi ya, saya akan bacakan. Tetapi kamu ini apa saudara? Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, jangan menyerah, don't give up ini benar ya. Ketika hidup kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak sesuai harapan, respon manusia itu apa saudara? Kecewa. Oh, saya pengennya punya cewek yang cantik, nah kok oleh
biasa, saudara. Jadi keadaan itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka seringkali manusia itu kecewa dan mudah menyerah, saudara. Ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan sekian lama kita berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Manusia itu seringkali sudah mulai bosan dengan hidup ini. Ketika apa yang kita usahakan selalu gagal dan tidak sesuai harapan kita itu pasti mulai yang namanya down. Apa saudara? Down. Dan di sini banyak sekali alasan-alasan untuk kita menyerah kalau melihat hari-hari ini. Banyak sekali kalau kita melihat sekeliling kita tidak sebaik dulu. Betul nggak saudara ya? Orang sekarang itu tidak sebaik dulu, saudara. Saya melihat kalau misalnya di tempat umum, kalau dulu mesti sering bersalaman. Rumahnya mana Pak, ngobrol sana sini. Kalau sekarang saudara, apa? HP, ini sandingnya ya HP, ini HP. Manusia sekarang sudah dikontrol dengan yang namanya HP. Dalam rumah gitu saudara. Makan pun pakai HP. Saudara, ini bapaknya HP, ibunya ini satu rumah, tetapi tidak ada kehidupan. Sekarang manusia itu sudah berubah. Keadaan zaman sudah seperti dulu. Pasar sekarang. Saudara kalau pergi ke pasar Dropo, kalau zaman saya kecil dulu, ya sisanya pasar Dropo itu rame nih masalah. Jadi kalau saya sama Mbak Darmo ingat waktu itu numpak dokar, saudara naik apa tuh? Delman, saudara saya dulu mesti diajak kakek saya itu kalau mau lebaran. Ketika mau lebaran itu mesti kalau orang desa itu berpanen kalau salah, mesti dibelinya apa? Mas-masan sama bayi, mulai ditumpane dokar, saudara. Yang namanya pasar itu ramenya masalah. Tapi sekarang itu saudara, kenapa? Kok saya pernah beberapa waktu yang lalu kita ke pasar, suwepi tidak ada orang karena sekarang itu sistemnya apa? Online. Minyak goreng rasanya teko dhewe, betul saudara ya. Ini perkembangan zaman seperti ini kalau kita tidak bisa mengikuti saudara, kalau kita tidak kuat, pasti kita itu akan lemah. Amin. Kita akan merasa lemah dan kita tidak berdaya dengan yang namanya keadaan dunia ini. Ada banyak alasan untuk kita itu menyerah. Betul saudara ya? Kok gini hidupku? Kok gini? Ada banyak alasan kita menyerah. Tetapi malam ini saudara, Tuhan mengatakan, tetapi kamu ini, tetapi siapa? Apel, saya elingnya apel, kalau saudara bilang jadi apel ini. Tetapi kamu apel, kuatkanlah hatimu. Apa yang namanya apel? Wah ini apel. Jangan lemah semangatmu pel, karena ada upah bagimu. Usahamu, segala sesuatu yang Anda kerjakan pasti mendatangkan upah. Saudara, malam ini di sini kita akan belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana. Saudara, kalau Tuhan izinkan hari ini engkau gagal, hari ini engkau mencoba tapi masih gagal, berarti Tuhan masih berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang membentuk karaktermu. Tuhan ingin menaikkan levelmu, saudara. Untuk itu jangan menyerah. Kalau hari-hari ini kau sudah mulai menyerah, Tuhan bicara, jangan menyerah. Don't give up. Hidup masih terus berlangsung. Hidup masih terus berjalan. Untuk itu kita tidak boleh menyerah, saudara. Kenapa Bu Lydia? Kok kita tidak boleh menyerah? Pasti ya ada jawabannya. Kenapa saya sudah seperti ini kok tidak boleh menyerah? Karena yang pertama saudara, alasan kenapa kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini, alasan yang pertama, karena gagal itu biasa. Ayo ngomong bener, gagal itu biasa. Gagal itu biasa, saudara. Gagal, putus cinta, gagal lagi. Trauma apa terus cari cewek lagi saudara? Cari lagi, karena gagal itu biasa. Diputus ini cari lagi. Tapi kalau menikah nggak boleh ya, cari aja loh. Ini saudara, gagal itu biasa. Saudara, kalau mau gagal hari ini misalnya ditolak cewek, kamu sudah punya cewek? Sudah.
ya. Kalau kamu ditolak cewek hari ini, jangan ngobrol ya. Janganlah aku sudah tidak mau pacaran lagi, tidak mau kenalan lagi, tidak. Langsung dandan berhias ya. Wah, cari lagi loh. Yang namanya gagal itu biasa. Tolak satu, mandi satu, tumbuh seribu. Gagal itu adalah biasa. Kalau mau gagal hari ini itu sudah biasa. Jangan kita merasa bahwa kok gagalnya kok gagal terus. Sudah itu biasa. Semua orang itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam apa, Bu? Mungkin kalau ini masalah percintaan gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak ini, ibu-ibu ini masalah ekonomi. Gagal. Teruslah mencoba. Amin, saudara. Kegagalan itu hal yang biasa. Setiap manusia pernah mengalami yang namanya gagal, saudara. Dari kegagalan itu kita banyak belajar. Kenapa Tuhan izinkan aku gagal? Suatu saat, saudara, saya itu dulu zaman nom-noman, saya itu pengen buat kue. Orang tuh buat kue tidak langsung untuk apa namanya? Kita. Saya dulu sama mama itu bukan mixer waktu itu lah, karena saking pinternya bocah ini jadi rasa biji digaya telur. Jadi belum aja misalnya telurnya 5 tambahin ke ben api malah. Dulu tuh sampai blender kobong ke blender itu sudah mixernya itu. Langsung panggang. Nah, itu sudah. Maya no uang tapi ngantem. Udah legit namanya ini guys. Ini kegagalan itu biasa. Kalau saudara bikin kue, orang mungkin kue itu langsung enak, betul nggak saudara? Pasti namanya belajar itu perlu. Amin. Kalau sekali kita itu buat kue terus nggak mau lagi, kita tidak akan pernah bisa buat kue, betul nggak saudara? Betul. Sampai sekarang saya trauma, tidak pernah bikin kue. Saya bilang sama Pak Gembala, aku tuh kalau kirim open ya, alam dan tuku dolar 5.000 saudara. Kegagalan itu biasa. Amin, saudara. Jadi kalau mau gagal hari ini, jangan menyerah. Ditolak cewek, mati satu, tumbuh 1000. Gak usah putus asa sampai ada yang putus cinta itu, saudara. Minum baygon, apalagi saudara. Dunia hampa tanpa dirimu, waduh, saudara ya. Jadi ini loh. Jadi yang pertama, gagal itu biasa. Tetapi, nah ini saudara, yang tidak biasa itu kalau kita hidup dalam kegagalan. Nah, wes gagal, orang yang bertindak, suwe-suwe apa lo itu saudara. Jadi orang yang gagal itu tidak banyak. Orang yang gagal itu banyak, tetapi tidak banyak orang yang mau bangkit dari kegagalan. Ketika engkau gagal hari ini, ayo segera bangun. Amin. Bangun dan terus mencoba. Karena orang yang terus berusaha itu akan menjadi pemenang. Saudaraku, kalau engkau gagal hari ini, percayalah Tuhan sedang buat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau gagal hari ini, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Karena engkau gagal hari ini, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Amin. Jangan pernah berhenti untuk melangkah ketika engkau mengalami kegagalan. Amin. Jangan pernah berhenti melangkah apapun yang terjadi. Gagal itu biasa. Amin. Mau terus mencoba, saudara? Mau bikin lumpia ya, kita ya. Pertama mungkin langsung enak, betul enggak? Mesti gagal lagi, bikin lagi sampai kita itu pintar. Jadi kenapa saya tidak boleh menyerah? Kenapa saya tidak boleh menyerah tentang hidup ini? Kenapa saya tidak boleh putus asa? Karena gagal itu biasa. Amin. Ngomong sampingnya gagal biasa. Biasa. Ditolak cewek biasa. Orang tangannya. Amin. Biasa. Jadi jangan pernah kita merasa abon gitu loh, saudara. Aduh, aku gagal hari ini. Aduh, aku gagal hari ini.
aku nggak semangat hari ini karena ditolak, misalkan, jangan saudara. Gagal itu biasa, amin. Kau berlatih lagi, pasti kemenangan akan diberikan kepadamu hari ini, amin. Yang selanjutnya saudara, bagaimana supaya kita itu mau melangkah lagi? Bagaimana ketika kita gagal, kita itu bisa, biasanya orang yang gagal ini wis ngelokro, saudara. Ngelokro itu apa, saudara? Tidak mau bersemangat. Tidak bersemangat. Mangannya yo, kita bisa makan? Bisa ya? Harus. Ada yang setelah itu makan sampai 4 kali, saudara. Ada yang tidak doyan makan. Ada yang bisa makan, saudara ya. Jadi ini loh, saudara. Orang yang hatinya kuat. Jadi yang pertama ini. Jadi bagaimana supaya gagal itu biasa, saudara? Supaya kita itu bisa terlatih biasa. Jadi nggak usah ngokro gitu, saudara. Pada aku hari ini misalkan ya, jobku kok sepi ya. Seperti saya ini, Pak Gembala ini, jobnya sepi. Ojo ngelokro ya. Tapi terus semangat. Gimana Bu caranya kita tetap semangat? Itu yang pertama, saudara. Tetapi kamu ini apa, saudara? Kuatkan hatimu. Jadi ketika kamu sudah mulai gagal, ketika kamu sudah mulai tidak bersemangat, hati kita harus kuat. Hatinya harus kuat. Jadi orang itu jangan mental tempe, tapi mental baja itu keras apa lembek? Keras, seperti Papua ini. Wah, saya kemarin saudara mengunjungi anak-anak kami ini, saya terenyuh ya. Mereka itu mentalnya mental baja. Saya yakin ketika mungkin saya SMP langsung dikirim ke Irian ditangis pun geluluran. Iya, ada sama Mbok ada dari mama pasti, tapi mereka itu mentalnya mental baja. Amin, saudara. Saya lihat semangat sekali dan luar biasa. Jadi kalian di tempat ini Pak Gembala bilang kalian sudah jauh menyeberangi lautan. Ya, berapa laut yang kalian seberangi sampai sini. Kalian harus menjadi orang, amin. Menjadi orang. Kemarin gak Bu, maaf Bu, saya mau jadi polisi Bu. Nah, percayalah kamu nanti akan jadi polisi. Ya, tapi jangan nganu ya, menanggapi. Jadi polisi ini Pak, patut kamu jadi polisi. Saudara ini loh, kita harus mempunyai hati yang kuat. Kegagalan itu biasa bagi orang yang mempunyai hati yang kuat. Mental baja, amin, saudara. Mental baja itu mental yang tidak pernah menyerah dalam apapun juga. Jadi orang jangan mental tempe, kayak gitu wedi ya, saudara. Kayak gitu wedi ya. Saya tuh punya anak Kevin itu. Dia ngomong sama saya, Mama, aku mau numpak motor. Aku bisa langsung numpak mobil. Lainnya aku wedi tidur. Kamu tuh cowok, selalu bilang kamu tuh cowok. Kamu harus mempunyai mental baja. Aku tuh bukan numpak sepeda. Rodanya 4 saja. Roda 4, kapan bisanya, saudara? Dia takut, saudaranya. Saya yang kecil jadi kalau pipis, kalau apa, meluai. Takut, saya bilang. Kamu sebagai cowok itu harus bermental baja, amin. Harus memiliki hati yang kuat. Kegagalan itu biasa bagi orang yang mempunyai hati yang kuat, amin. Jadi yang pertama yang kita miliki supaya kita tidak pernah menyerah, hati kita harus kuat. Jangan gampang terpengaruh, saudara. Misalnya seperti pemuda-pemuda itu gampang sekali pengaruh. Ayo ngono, joget-joget, nantinya dimatikan itu yang goyang. Jangan terpengaruh karena kita itu anak terang, amin, saudara. Jangan terpengaruh. Kita itu harus mempunyai hati yang kuat. Supaya apa? Kegagalan itu biasa. Tapi kalau mental kita mental tempe sekali gagal, pasti kita tidak mau mencoba lagi. Betul, saudara? Kalau Anda jatuh cinta, jatuh, tapi cinta, saudara. Sekali kita jatuh cinta, angel jatuh. Jadi kita itu sekali mungkin ditolak ya, adik-adik ya, ditolak cewek. Jangan kamu terus putus asa, tapi harus bangkit kembali. Jadi bunga-bunga ini banyak di sini, madu-madunya banyak. Kalian harus
tinggalkan. Amin. Yang pertama gagal itu gagal itu terus solusinya apa? Miliki hati yang kuat. Nah, saya rindu GPP saya hidup itu memiliki hati yang kuat, hati yang tidak pernah menyerah, mampu menghadapi masa yang sukar. Apapun seberat apapun ya, kalau hatimu itu kuat, tatak mesti tutup. Kata bapak saya, uang ini tatak mesti tutup. Jauh nggak? Orang itu kalau tatak apa bisa dikatakan? Orang itu kalau orang itu tatak mesti tutup. Orang itu kalau punya mental baja, dia akan bisa menyelesaikan apa maksudnya menyelesaikan kehidupan ini gitu. Jadi kalau orang tatak itu mesti tutup apa ngomong anak itu bener ya. Kita tuh harus tatak menghadapi apapun, harus semangat. Kegagalan itu biasa. Kenapa Bu Lydia saya tidak boleh menyerah? Karena gagal itu biasa. Yang kedua, kenapa saya tidak boleh menyerah? Karena gagal itu kemenangan yang tertunda. Ayo ngomong sampingnya giling-giling. Gagal itu kemenangan yang tertunda. Gagal itu kemenangan yang tertunda. Jadi pending. Jadi banyak orang yang gagal, tetapi mereka terus berusaha. Jadi seorang petarung, saya tuh mengutip si Sedoni itu adalah guru dari karate anak saya. Dia bilang gini, seorang petarung yang kuat, kalau dia kalah, dia akan cari medan lagi untuk bertarung. Kata petarung itu, jadi seorang petarung itu pasti mengalami yang namanya kekalahan. Kalau dihitung-hitung dari menang sampai kalah, mesti banyak apa? Kalahnya, saudara. Kalau kita tarung, apa ya? Si Joy, apa namanya? Oh, Amel. Sama ini banyak ini. Itu sering tarung ya, teman. Saudara ayamnya ini kan pengusaha ayam, saudara. Ayam petarung. Jadi kalau bertarung, saudara, kata petarung itu kalau sekali kalah, dia akan mencari lawan lagi. Betul, saudara ya? Betul. Kalau dihitung-hitung petinju itu menang sama kalahnya mesti banyak kalahnya. Tapi petinju itu dia tidak pernah mau menyerah, saudara. Jadi kalah menang itu biasa. Jadi kalau dalam sebuah pertandingan, saudaraku, kalau kita kalah hari ini, kita harus cari lagi musuh lagi, saudara. Kalau kita kalah hari ini, kita cari arena lagi, saudara. Itu loh, petarung yang kuat itu tidak pernah menyerah. Karena apa? Kemenangan atau kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda. Kalau hari ini kau gagal, terus berusaha, maka kemenangan itu akan diberikan kepadamu. Amin. Asal engkau jangan menyerah. Kalau sekali dicontoh pisang kita langsung gak mau tarung lagi, saudara, maka kita itu akan menjadi orang yang gagal seumur hidup kita. Saudaraku, saya punya anak Teofani itu juga petarung. Anak saya itu karateka, atlet. Dia bilang, "Mah, aku tuh mau terus berlatih." Dia bilang, "Aku semangatku meskipun hari ini kalah, Mah, aku akan terus cari lawan. Aku tidak akan pernah menyerah." Sempat anak saya itu dijotos dodornya pernah sampai ampek, sampai dikasih nafas gas oksigen itu, saudara. Gas oksigen itu kalau dia itu mempunyai mental DP pasti dia sudah mundur. Tapi anak saya Teofan itu meskipun cewek tetapi mentalnya cukup kuat, saudara. Beda dengan yang satunya. Gimana ayamnya topak kan. Tapi Theo ini saya tidak membandingkan, semua sama ya. Tapi ini anak ini memang daya juangnya cukup tinggi, saudara. Ketika dia mulai hari ini juara 3, dia semangat lagi. Kalau hari ini kok kalah, terus berlatih. Ketika kok kalah berlatih 5 kali, kok kalah harus lebih dari 5 kali. Semakin keras hidup juga kita sama, saudara. Ketika kita mengalami kegagalan hari ini, kita harus terus berlatih. Amin. Berlatih dan berlatih. Seorang petinju itu, saudara,
mesti ada namanya teman berlatih. Masalah itu juga adalah teman kita berlatih. Jadi kalau masalah datang itu saudara, masalah itu tidak usah diundang, tekor-tekor dewe, gitu saudara. Ketika masalah itu datang dalam hidupmu, anggap aja itu adalah teman kita berlatih. Supaya apa? Supaya kita kuat. Jadi yang kedua, kegagalan itu adalah kemenangan yang tertunda. Terus bagaimana Bu caranya? Jangan lemah semangatmu. Ngomong samping ini, jangan lemah semangatmu. Jangan lemah semangatmu. Amin. Jadi prinsipnya ketika engkau gagal, jangan lemah semangatmu. Saya tadi mengutip sebuah kata-kata bagus. Percayalah, langit itu tidak selamanya mendung. Jadi percayalah, langit itu tidak selamanya mendung dan gelap. Akan ada saatnya dia menjadi bercahaya dan terang. Begitu juga dengan hidup kita, saudaraku. Jadi percayalah, ketika langit itu tidak selamanya mendung, tapi ada saatnya langit itu akan bercahaya. Begitu juga dengan hidup kita, tidak selamanya kita ini seperti ini terus. Ada saatnya kita itu akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Jangan melihat sekarang, tapi melihat yang akan datang. Jadi jangan pernah menyerah karena ada pelangi sehabis hujan. Masih ada harapan. Kita masih ada harapan karena kita punya Tuhan. Jadi apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang apa saudara? Kemenangan darimu. Jadi kita punya Tuhan yang besar. Jangan menyerah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kenapa kita tidak boleh menyerah? Kemenangan diberikan kepada orang yang tidak pernah menyerah. Jadi kalau orang yang tidak pernah menyerah, itu ada kemenangan yang besar. Amin saudara. Amin. Jadi ada upah atas usahamu. Karena ada upah atas usahamu, saudaraku. Jadi orang yang tidak pernah menyerah akan diberi upah. Kalau saudara kerja, mereka diopain, senang ambil. Semangatnya hilang. Semangatnya hilang. Nah, saudara, kerja ini Daud sudah kerja ya. Nah, kalau tidak dapat upah gimana Daud? Yang paling semangat itu merah-merah, saudara, betul saudara ya. Jadi orang yang tidak pernah menyerah itu akan diberi upah sama Tuhan, diberi kemenangan sama Tuhan, diberi keberhasilan sama Tuhan. Segala sesuatu itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau saudara datang di tempat ini, saudara itu pasti memperoleh upah. Amin. Jauh-jauh ya. Saudara datang di tempat ini jauh-jauh, saudara ada yang namanya upah. Segala sesuatu tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu tetaplah setia dengan pekerjaanmu, dengan usahamu. Meskipun hari ini belum ada harapan, tetap setia. Karena yang namanya usaha, ya, itu pasti ada yang namanya tidak instan, saudara. Saudaraku, mie instan itu enak, cepat nggak bikinnya? Cepat, tapi baik nggak untuk kesehatan? Tidak. Semua yang instan itu tidak baik untuk kesehatan. Begitu juga dengan proses, saudara. Kalau engkau suka yang instan, kalau engkau suka jalan pintas, itu tidak abadi. Betul saudara? Ayo aja, apa namanya, biar cepet juga cari tuyul. Wah, kayak pakai saya tuh gini, dicari tuyul second lah. Oh, coba lihat tuyul.
bagian. Benar kamu kaya hari ini saudara. Tetapi nanti, nah saudara, saya punya tetangga saudara, punya tetangga. Ya saya itu tidak apa ya, tidak. Tapi ini semua fakta. Orangnya itu hanya bakul oblok, tapi sawahnya itu berhektar. Saudaraku, dan semua satu RT kami itu banyak yang kehilangan. Jadi Pak Sambung itu kehilangan berapa puluh gram gelang apa kalau Pak? Semuanya saudara. Jadi jangan suka yang instan. Kalau engkau suka yang itu hangat, instan. maka saudara itu tidak baik untuk hidup kita. Betul, awalnya enak, mie super mie itu enak. Kalau kalian banyak mie, banyak makan mie ini loh, lambungmu tidak baik. Anak papa suka mie ya. Mendingan nasi aja enak. Nasi itu sehat saudara. Jadi proses mendatangkan progres. Jadi bahwa proses itu mendatangkan progres. Jadi kemenangan itu diberikan kepada kita yang setia. Saudaraku, banyak orang suka yang instan. Banyak orang suka yang cepat. Sekarang makanan itu banyak makanan cepat saji. Betul saudara ya? Betul ya, nasi goreng sekarang dulu dadak ngulek bumbu. Sekarang sudah ada yang namanya bumbu nasi goreng. Bisa saudara. Tapi ingat saudara, yang instan itu yang berbahaya. Makanya kita harus senang prosesnya Tuhan. Jangan suka yang jalan-jalan pintas, karena jalan pintas itu menuju kebinasaan. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu mempunyai yang namanya kairos. Kairos itu apa saudara? Waktu. Jadi waktuku sama waktumu itu beda. Jadi Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kairosnya Tuhan. Kalau Tuhan menjawab apel 1 tahun, belum tentu Tuhan menjawab apel 1 tahun. Mungkin lebih dipersingkat, mungkin 2 bulan. Oh, ini siapa yang polisi tadi? Jerry ya? Ya, Jerry 1 hari sudah dijawab Tuhan. Jadi yang namanya proses Tuhan itu butuh waktu. Amin saudara. Jadi karena yang namanya usaha itu harus ada waktu. Nah saudara, apapun yang kau usahakan hari ini, kita harus menghargai waktunya Tuhan. Jangan kesusu aja. Cari jodoh ya jangan kesusu. Amin. Kalau menyesal sebulan itu potong rambut, kita nyesel sebulan. Kalau potong rambut nggak cocok, nyeselnya 1 bulan, kan tumbuh lagi rambut saudara. Tapi kalau memilih pasangan, menyesalnya seumur hidup. Makanya saudara, kita harus yang namanya hati-hati. Ada waktunya Tuhan, ada kairosnya Tuhan. Semua butuh waktu. Kemenangan diberikan pada orang yang tidak pernah menyerah. Sampai di sini saudara masih semangat? Karena ada upah bagi usahamu. Amin. Saudara datang di tempat ini malam-malam, capek enggak anak-anak? Oh, enggak capek loh. Jadi tidak ada yang sia-sia. Amin. Ada upah atas usaha kita hari ini. Amin. Yang dari Soko, yang dari Madiun, yang dari mana-mana, Ponorogo sekitarnya tidak sia-sia. Makanya kita tidak boleh menyerah dalam keadaan ini. Tetap semangat sampai janji-janji Tuhan itu diberikan dalam hidupmu. Amin. Kalau hari ini kau belum melihat janji Tuhan, teruslah setia. Mungkin pekerjaanmu belum sesuai apa yang menjadi keinginanmu. Terus setia. Karena Tuhan memberi kemenangan bagi orang yang tidak pernah menyerah. Yang pertama tadi, kenapa kita tidak boleh menyerah? Karena gagal itu bisa. Yang kedua, karena gagal itu adalah kemenangan yang terbaik. Dan yang ketiga, kemenangan itu akan diberikan atau upah itu diberikan kepada orang yang tidak pernah menyerah. Saya tutup dengan 1 ayat,
Saudara bangkit berdiri. Amsal 23 ayat 18. Ini dibaca bersama-sama supaya ayat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amsal 23 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mu digantiku ya. 1, 2, 3 dibaca. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. Karena masa depan Sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. sekali lagi. Ya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan memberikan harapan kepada kalian malam ini. Amin. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapanmu akan menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, hari ini apa yang menjadi harapan katakan sama Tuhan. Karena Tuhan mendengar dan menjawab cita-citamu hari ini. Apapun itu saudara, mungkin anak-anakmu, mungkin pergumulan apapun saudara. Percayalah bahwa harapan kita itu tidak akan pernah hilang. Amin. Amin. Saya undang pemain musik untuk bangkit, untuk maju ke depan. Kita tidak boleh menyerah karena gagal itu biasa. Karena gagal itu ada kemenangan yang tertunda. Dan yang ketiga, kemenangan diberikan kepada orang yang tidak pernah menyerah. Upah diberikan kepada orang yang tidak pernah menyerah. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Nanti katakan pada Tuhan apa yang menjadi keluh kesahmu. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi orang. Tuhan, aku ingin menjadi orang yang kuat. Apapun itu, saudara, katakan pada Tuhan. Tak pernah janji, lagi selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Firman boleh mengajarkan buat setiap kami malam ini Tuhan, untuk kami tidak akan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Karena kami tahu Tuhan, kegagalan adalah hal yang biasa buat kami, sehingga membuat hati kami kuat dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kegagalan dan kesuksesan yang tertunda, dan kami tidak akan pernah gagal lagi Tuhan, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami tidak akan pernah menyerah lagi dengan keadaan apapun dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya, kami akan menjadi orang-orang yang kuat dalam Engkau Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian. Kita akan lanjutkan perjamuan kudus yang bertugas. Kami sudah maju ke depan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan malam ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus malam hari ini. Sebelum kami terima perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan, kiranya kuduskan, sucikan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami siap menerima perjamuan kudus pada malam hari ini. Dan kami akan manunggal dengan Engkau malam ini Tuhan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus saat ini. Biarlah kuduskan, sucikan hatinya, supaya pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita pujikan ingat kasih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, jalan anugerah-Nya.
kesempatan malam hari ini, sebelum kita makan dan minum anggur daripada Tuhan, saya berikan waktu sebentar untuk Bapak Ibu mengucap syukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang boleh Bapak Ibu alami selama 1 bulan ini. Dan biarlah kasih Tuhan tetap mengalir dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kita angkat roti di atas kepala kita. Ini adalah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib. Dia rela mati untuk setiap kehidupan kita dan boleh menyucikan setiap hati kita pada saat ini. Dan kita percaya hidup kita bukan kita sendiri, tetapi hidup kita adalah manunggal dengan Tuhan saat malam hari ini. Sebelum kita makan, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita. Ini adalah sebagai simbol darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dia rela mati untuk setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, Dia hidupnya untuk hidup kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini, hidup kita juga untuk Tuhan. Sebelum kita minum, saya bacakan firman Tuhan. Setelah Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus sanggup menyucikan, menyembuhkan setiap kehidupan kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita bakal untuk berdoa. Sungguh besar, terajaiblah nama Tuhan. Segala puji, sembah dan hormat hanya bagi Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sehingga dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Terlebih kami melakukan perjamuan suci Tuhan. Engkau menyucikan setiap kami Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi roti yang terpecah bagi Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi anggur yang tercurah bagi Engkau Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi memberitakan Injil Tuhan. Karena kuasa firman-Mu sanggup menyembuhkan kami yang sakit, sanggup menguatkan kami yang lemah, dan Engkau sanggup menyertai dalam setiap jalan kehidupan kami. Sesuai janji-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai kami, untuk kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dan Engkau selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kehadiran kami tidak sia-sia Bapak, karena Engkau selalu menyertai kami, karena Engkau selalu memberkati kami, bagi kami yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menerima berkat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta untuk Pak Wadi berdoa dan persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah semakin hari yang kami semakin dikuatkan Tuhan. Biarlah semakin hari semakin kami diubahkan Tuhan. Melalui firman Tuhan kami senantiasa dikuatkan.
buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan sucikan Tuhan, kiranya Tuhan lindungi dan jagai Tuhan tangan-tangan yang terlebih. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas persembahannya. Biasanya kita akan mendengarkan warta gereja. Nah, bagi yang bertugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya hari Minggu dimulai jam 6:30 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu jamnya sama 6:30 langsung di samping pastori tempatnya. Dukung dan doakan retreat yang akan diadakan tanggal 9 dan 10 Desember 2023 di Red Hotel Sarangan. Untuk permohonan doa jemaat bagi yang mempunyai pergumulan ingin didoakan, silahkan menghubungi kontak person yang tersedia. KKR Kaum Muda hari Sabtu 11 November 2023 jamnya 4:30 di GPJ Caruban, Jalan Nusa Indah nomor 3. Ibadah kaum pria hari Kamis 9 November 2023 jam 7 malam sampai selesai. Lokasinya di Warung Alam Lestari, Babatan. Dana Natal per minggu pertama November 2023, puji Tuhan sudah terkumpul Rp3.718.000. Sudah, mungkin ada ditambahkan Pak? Iya, terima kasih Bapak sekalian. Untuk kegiatan Natal kita tinggal 1 bulan lagi efektifnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat berkat, ayo undang menabur. Karena dana kita sudah 37 juta. Jadi ya kita berdoa supaya Bapak Ketua dan juga wakilnya tidak mumet ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur sekali, kita harus semangat terus supaya apa yang jadi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan saya percaya Tuhan akan cukupkan. Ya, terima kasih. Dan untuk kegiatan kaum muda diadakan hari Sabtu, tadi sudah diumumkan jam 4:30. Jadi tempatnya diganti bukan di Notopuro tapi di GPJ Caruban. Jadi nanti untuk
dari kaum muda bisa dikoordinir siapa yang ikut, nanti konfirmasi ke saya dan saya nanti bisa atur untuk kendaraannya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh ya, untuk Papua bisa ikut ibadah kaum muda ya. Nanti jadi berangkat itu acaranya 4:30, jadi kita berangkatnya jam 3 lah, bisa ya jam 3 ya. Jam 3 bisa kumpul ya. Yang bisa nanti kita kumpul, nanti kita jemput di tempat seperti biasa. Ya, jangan telat tapi ya. Masalahnya jauh, jadi nanti kita dapat firman, berkat firman dan dapat berkat apa-apa di sana nanti. Puji Tuhan. Ya, ada lagi? Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Untuk yang Papua ini, kemarin saya doa sama Tuhan, Tuhan jawab Bapak Ibu yang terkasih. Untuk Papua sudah di cover, ada hamba Tuhan yang memberikan donasinya buat Papua. Jadi Papua sudah tidak usah dipikir saya ini sekarang. Dia sudah dapat donasinya dari teman saya, dan saya bersyukur kalian hanya bawa saku saja, uang saku. Jadi ojo, jadi harus bawa uang saku. Takutnya nanti di sana pengen beli mie atau beli apa atau beli celana, tidak apa-apa. Puji nama Tuhan, ini semuanya karena pekerjaan Tuhan. Mungkin dari panitia ada yang sampaikan, Mas Risa atau Pak Iwan, monggo. Shalom. Terima kasih. Saya dari panitia sekali lagi mohon doanya untuk pelaksanaan Natal di sekarang nanti berjalan dengan baik, dan saya mohon juga dukungan dananya. Kami sebagai panitia masih mencari donatur untuk bisa mencukupi kebutuhan kami semua tempat ini, supaya kita nggak terpikir ya masalah dana lagi. Jadi saya percaya semuanya Tuhan akan cukupkan. Dan satu lagi, nanti untuk panitia kita kumpul sebentar, koordinasi untuk harusnya 90% ya. Untuk pelaksanaannya nanti tinggal pelaksanaannya aja supaya berjalan dengan baik. Terima kasih. Jangan nangis tuh, nggak apa-apa, semangat. Ya, kita akan tutup ibadah pada saat ini. Saya udah bagi berterima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Ibu Kepala. Kita akan naikkan pujian bagi Dia. Malam hari ini malam yang indah. Kami percaya pimpinan Tuhan jika akhir ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memberkati kami, menguatkan kami, mengajari kami, sehingga kami tidak boleh menyerah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, juga kami bersyukur buat perjamuan kudus kami yang setiap kami yang makan dan minum perjamuan kudus pada saat malam hari ini, kami yakin dan percaya yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami jalan buntu boleh ada jalan keluar, yang ada susah boleh dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami
semua yang hadir pada saat malam hari ini, apapun yang dikerjakan, usaha apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Berkat-berkat terbaik itu tercurah buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Memberkati sawah ladangnya, memberkati perkebunannya, memberkati peternakannya, memberkati buah kandungannya. Apapun saat malam hari ini yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati. Dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami teringat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Berkat terbaik juga tercurah buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami, menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami menikmati berkat jasmani, sebelum kami nikmati, sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan dan kesehatan buat tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan angkat. Ulanglah Bapak Ibu dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami, melindungi kami, menyertai kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan sama-sama mengatakan amin.